Tujuan Jemaah Ahmadiyah ialah hendak menghidupkan kembali agama dan menegakkan syariat Islam. Ikhtiar untuk mencapai tujuan itu ialah dengan menyebarkan dan menabligkan Islam seluas-luasnya ke seluruh penjuru dunia dan memajukan pendidikan dan pengajaran Islam seluas-luasnya di kalangan kaum muslimin sendiri. Untuk menunjang ikhtiar ini, Jemaah Ahmadiyah telah mendidik mubalik-mubalik dan mengirimkannya ke berbagai negara di belahan bumi ini untuk menabligkan Islam dan mengajarkan ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ahmadiyah adalah organisasi yang sukses di dua wilayah yang berbeda. Pertama di negara yang paling maju di dunia, yaitu di Eropa. Itu memperlihatkan kesuksesan. Kemudian juga di Afrika yang sangat terbelakang, yang paling terbelakang di dunia. Di dua tempat itu sangat berhasil. Jadi karena itu maka kita ingin mencari pengalaman-pengalaman keberhasilan gerakan Ahmadiyah di dalam menyebarkan Islam. Untuk tujuan dakwah Islam ke seluruh dunia, Jemaah Ahmadiyah juga telah mendirikan sebuah stasiun televisi dakwah yang menyiarkan acara-acara dakwah Islam ke seluruh dunia selama 24 jam setiap hari. Dari Eropa inilah gerakan Ahmadiyah bisa melancarkan dakwah yang cukup berhasil di Eropa, yang tidak dilakukan oleh gerakan-gerakan yang lain. Karena jaringan Ahmadiyah ini kan jaringan internasional, mereka saja saat ini seperti yang diinformasikan ke saya sudah memiliki Al-Quran dengan 100 bahasa, artinya dengan terjemahan dari 100 bahasa. Mereka punya televisi yang bisa diakses seluruh dunia. Oleh karena itu saya berharap bahwa misi Islam bisa dibawa oleh mereka untuk bisa menjelaskan kepada dunia. Selama ini banyak sekali persepsi barat terhadap Islam yang kurang positif. Jadi kalangan-kalangan westernis, saya rasa mereka harus mendapatkan penjelasan secara proporsional bahwa Islam itu adalah agama pendamai dan Islam tidak pernah membeda-bedakan yang kecil yang besar, kulit putih, kulit hitam, yang kaya, yang miskin. Artinya universalitas Islam itu sebetulnya secara teks itu bisa dipelajari, hanya saja mereka rupanya terkontaminasi oleh berbagai perilaku perseorangan yang kemudian digeneralisir sebagai satu ajaran Islam, itu yang salah. Oleh karena itu jaringan mereka, karena sudah jaringannya itu mendunia, saya berharap mereka bisa membawa misi Islam untuk melakukan klarifikasi secara sistemik, terutama lewat media televisi, yang itu saya anggap akan sangat efektif bisa menjelaskan kepada dunia bahwa Islam itu tidak seperti yang mereka persepsikan selama ini. Rukun Islam Jemaah Ahmadiyah adalah rukun Islam yang dipegang oleh umat Islam pada umumnya. Jemaah Ahmadiyah tidak mempunyai syahadat baru karena tidak ada nabi lain yang mempunyai kalimah syahadat selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuai dengan itu, Jemaah Ahmadiyah tidak mempunyai kalimah syahadat sendiri. Kalimah syahadat Jemaah Ahmadiyah adalah kalimah syahadat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Jemaah Ahmadiyah juga mewajibkan para anggotanya membayar zakat dan membayar pengorbanan-pengorbanan lainnya. Para anggota jemaah Ahmadiyah yang berkecukupan dan berkemampuan melakukan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah dan berziarah ke Baitullah. Baitullah di Mekah juga adalah kiblat para anggota jemaah Ahmadiyah di dalam mengerjakan ibadah salat. Rukun iman jemaah Ahmadiyah juga sama seperti rukun iman yang dipegang oleh umumnya umat Islam. Jemaah Ahmadiyah beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada semua kitab-kitab suci, dan beriman kepada semua nabi-nabi dan rasul-rasul Allah, serta beriman kepada adanya hari kiamat, dan beriman pula kepada adanya qada dan qadar. Jamaah Ahmadiyah tetap mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tetap bernabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam hanyalah salah seorang hamba dari antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dianugerahi karunia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan gelar Isa Al-Masih dan Imam Mahdi, sebagaimana yang telah dijanjikan kedatangannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pangkat kenabian beliau pun hanyalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperoleh oleh beliau berkat keitaatan yang sempurna kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana telah difirmankan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 70 yang berbunyi, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'allazina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Yakni, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itu akan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kepada mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan pangkat kenabian, siddiq, syahid, dan saleh. Dan mereka itulah sebaik-baiknya teman. Jamaah Ahmadiyah bukanlah organisasi politik. Jamaah Ahmadiyah tidak mempunyai tujuan hendak meraih kekuasaan politik. Jamaah Ahmadiyah bahkan tidak boleh berpolitik, karena perjuangan Jamaah Ahmadiyah melingkupi segala segi kehidupan di dunia dan di akhirat. Serta Jamaah Ahmadiyah bukan hanya terdapat di dalam satu negara saja, melainkan terdapat di seluruh dunia. Oleh karena itu, Jamaah Ahmadiyah secara organisasi atau secara institusi tidak bisa dan tidak dapat berpolitik. Akan tetapi para anggota Jamaah Ahmadiyah sebagai perorangan dan sebagai warga negara dapat melakukan tindakan-tindakan politik, seperti umpamanya ikut dipilih atau memilih di dalam pemilihan umum di negaranya masing-masing. Ahmadiyah itu dikenal sebagai organisasi yang berorientasi kepada perdamaian. Jadi dan betul-betul anti kekerasan ya. Karena Ahmadiyah adalah organisasi yang selama ini menjadi korban kekerasan. Sehingga karena itu maka
approach yang dilakukan oleh Ahmadiyah di dalam menghindari kekerasan itu pantas kita pelajari.